Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ikfi Mina Husaniyah, NIM 095. Saya perwakilan dari kelompok 5 mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam yang beranggotakan Nuhayumna Nabila 003, Desa Aniryanti NIM 010, Mi'rajul Ummil Mukminin NIM 018, dan Eni Kurniawati NIM 130. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil makalah kami yang berjudul Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam, khususnya di kelas 3. Nah, langsung saja ke materi. Yang pertama, pengertian dari RPP. RPP merupakan kepanjangan dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Lingkup rencana RPP kompetensi yang pertama yaitu mencakup kompetensi dasar yang terdiri atas satu indikator atau beberapa indikator untuk satu kali pertemuan atau lebih. Rencana pelaksanaan pembelajaran sekurang-kurangnya membuat tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Yang kedua yaitu fungsi dan tujuan RPP. Fungsi dari RPP yaitu fungsi perencanaan yang menjelaskan bahwa rencana pelaksanaan pembelajaran hendaknya dapat mendorong guru lebih siap dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan perencanaan yang sangat matang. Yang kedua, fungsi pelaksanaan. Fungsi pelaksanaan adalah RPP harus disusun secara sistematis dan menyeluruh dengan beberapa kemungkinan penyesuaian dalam silabus pembelajaran yang aktual. Tujuan dari RPP itu sendiri yaitu terdapat pada dua poin pertama yang sudah saya sampaikan. Yang pertama yaitu mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Kedua, dengan menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran secara profesional, guru dapat mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis. Poin yang ketiga yaitu hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan RPP. Yang pertama, memperhatikan perbedaan individu peserta didik. Yang kedua, mendorong partisipasi peserta didik. Yang ketiga, mengembangkan budaya membaca dan menulis. Yang keempat, memberikan umpan balik dan tidak lanjut. Yang kelima, keterkaitan dan keterpaduan. Yang keenam, menerapkan teknologi informatika dan komunikasi. Kemudian saya akan menjelaskan contoh dari gambaran RPP yang sudah kelompok kami buat. Yang pertama yaitu ada satuan sekolah. Satuan sekolah itu ditulis SD atau MI, nama instansi. Kemudian mata pelajaran yaitu kita ambil sejarah kebudayaan Islam. Yang ketiga, kelas atau semester. Kelompok kami mengambil kelas 3, semester 2. Pembelajaran. Alokasi waktu yaitu selama 3 pertemuan atau 6 jam. Jadi dalam satu pertemuan itu kita gunakan 2 jam untuk pembelajaran. Kemudian kompetensi inti atau KI. Poin yang pertama yaitu indikator menerima dan menjelaskan ajaran agama yang dianutnya. Poin kompetensi inti yang kedua
menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. Kompetensi inti yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengarkan, melihat, dan membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk hidup, ciptaan Tuhan, dan kegiatannya. Kompetensi inti yang keempat yaitu menyediakan pengetahuan faktual dengan bahasa yang jelas, sistematis, dan logis. Dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Kemudian, kompetensi dan indikator pencapaian kompetensi yang ditujukan, yaitu yang pertama kompetensi dasar KD 1.1 menghayati nilai-nilai positif dari diri Nabi Muhammad SAW pada masa dewasa. Kemudian KD 1.2 meyakini Muhammad SAW adalah utusan Allah. KD 1.3 menghayati peristiwa kerasulan Nabi SAW. Kemudian indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi merupakan jabaran dari kompetensi dasar yang telah disusun di dalam RPP. Penjabaran dari KD 1.1 yaitu menunjukkan sikap positif yang dapat diambil dari nilai-nilai positif Nabi. Kemudian penjabaran dari KD 1.2 yaitu mempercayai bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang terakhir dan menjalankan apa yang telah beliau perintahkan serta menghindari segala yang telah dilarangnya. Yang terakhir yaitu penjabaran dari kompetensi dasar 1.3 yaitu menghayati dan memahami semua peristiwa yang telah dialami Nabi pada masa kerasulannya. Kemudian tujuan dari RPP yang telah kita rancang yaitu 1. Menunjukkan sikap positif dari nilai-nilai yang telah diajarkan Nabi Muhammad pada masa beliau masih hidup. Yang kedua, berpegang teguh pada keimanan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang terakhir. Yang ketiga, menceritakan peristiwa-peristiwa pada saat kerasulan Nabi Muhammad dan dapat mengambil hikmah yang terdapat dari peristiwa tersebut. Sekarang dilanjutkan dengan contoh pelaksanaan RPP dalam satu pertemuan. Yang pertama, mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Kemudian jumlah pertemuan yaitu 1 kali. Standar kompetensi mengenal masa kehidupan Nabi Muhammad SAW. Kompetensi dasar menceritakan tentang masa kehidupan Nabi Muhammad SAW. Tujuan pembelajaran yaitu siswa dapat mengetahui masa kehidupan Nabi Muhammad SAW. Kemudian materi ajar yang pertama, masa dewasa Nabi SAW. Yang kedua, bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, memahami peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Alokasi waktu yaitu 2 jam. Metode pembelajaran yang digunakan dalam RPP ini yang pertama, metode ceramah, kemudian metode diskusi, metode tanya jawab. Kegiatan inti pertemuan untuk pendahuluan selama 10 menit.
yaitu guru memberikan salam, memulai pembelajaran dengan mengucapkan basmalah, kemudian berdoa sebelum memulai pelajaran. Yang kedua, siswa menyiapkan buku SKI, membuka bab yang akan dipelajari. Yang ketiga, secara bersama materi dan submateri. Yang keempat, guru menjelaskan secara singkat materi yang akan diajarkan dengan tujuan atau kompetensi dasar yang akan dicapai. Yang kelima, guru memotivasi siswa dan mengajak siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Kemudian kegiatan inti, yang pertama eksplorasi. Untuk mengetahui pengetahuan siswa, guru memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan masa dewasa Nabi Muhammad SAW. Kemudian dengan bimbingan guru, siswa secara berkelompok berdiskusi materi tentang masa dewasa Nabi Muhammad. Selanjutnya, dengan penjelasan guru, siswa melengkapi materi yang telah didiskusikan yang berasal dari buku. Kemudian, siswa membuat catatan hasil pembahasan dan pembelajaran materi. Yang terakhir, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanyakan mengenai bagaimana masa dewasa Nabi. Yang kedua yaitu elaborasi. Yang pertama, siswa membaca dan menulis masa dewasa Nabi Muhammad. Yang kedua, guru menugaskan siswa untuk mengemukakan pendapat tentang masa dewasa Nabi Muhammad. Yang ketiga, guru menjelaskan dan melengkapi pendapat siswa tentang masa dewasa Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya materi yang belum jelas. Yang kelima, membahas pertanyaan tersebut secara umum dengan jawaban secara menyeluruh. Jadi dalam poin ini, guru yang berperan aktif untuk menjawab dan mengemukakan penjelasannya. Kemudian, guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok untuk berkompetensi menjawab soal yang berkaitan dengan masa dewasa Nabi. Yang terakhir, guru dan siswa secara bersama memilih dan menentukan juara hasil kompetensi. Poin yang ketiga yaitu konfirmasi. Guru memberikan hadiah kepada kelompok siswa atau perseorangan yang telah mampu mencapai tujuan pembelajaran. Nah, mungkin ini adalah gambaran umum RPP hasil diskusi dari kelompok 5. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.